Shalom teman-teman, adik-adik semuanya. Gak kerasa sebentar lagi kita sudah mau merayakan Natal nih. Kira-kira apa sih yang paling cocok dengan Natal? Apakah pohon Natal? Apakah Sinterklas? Apakah salju? Apakah kado, hadiah yang menarik? Atau apakah kasih? Nah, sepertinya yang di atas ini lebih menarik ya buat kita untuk merayakan Natal. Lebih cocok dengan tema Natal. Tapi sebetulnya Natal itu adalah tentang kasih. Kenapa? Kok bisa tentang kasih? Teman-teman, adik-adik semua tahu nggak? Natal itu sebenarnya apa sih? Natal sebetulnya kita merayakan, memperingati kelahiran Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus. Dia yang adalah Allah, turun ke dunia sebagai seorang bayi untuk menebus dosa kita semua, menjadi manusia sama seperti kita, menjadi manusia sama seperti kita untuk menebus dosa kita semua. Wah, lalu kenapa bisa tentang kasih? Bayangkan, dari surga yang indah harus turun ke dunia. Dunia dengan surga, lebih indah surga dong pastinya. Tapi Tuhan Yesus mau turun ke dunia untuk menebus dosa kita. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal turun ke bumi untuk menebus dosa kita, supaya setiap kita yang percaya tidak binasa tapi diselamatkan. Jadi kita sekarang sudah tahu ya, kalau Natal itu tentang kasih. Kasih, bukan tentang yang lain, bukan tentang pohon Natal, bukan tentang Sinterklas, bukan tentang salju, bukan tentang kado, bukan tentang hadiah, bukan tentang yang lain. Tapi Natal itu tentang kasih. Buat gini dong sama-sama. Kasih. Oke. Nah, nggak ada loh orang di dunia ini yang nggak seneng kalau dikasihi. Setiap orang di dunia ini seneng banget kalau dikasihi. Setiap kita pasti seneng kalau diperhatikan. Nggak ada orang yang seneng dicuekin. Oleh sebab itu, pesan Natal, menjelang Natal tahun ini, kita mau sama-sama siapkan hati kita mau siapkan hidup kita, supaya kita menjadi orang yang memiliki kasih, dan kita juga mau mengasihi orang-orang yang lain. Hari ini kita akan cuman bahas 2 poin. Yang pertama, bagaimana sih cara kita mengasihi? Itu kan pertanyaannya. Oke, sekarang kita harus mengasihi karena Natal itu tentang kasih. Jadi kita mau mengasihi orang lain. Bagaimana caranya? 1 Yohanes 3 ayat 8. Bacanya di bawah ya. Alkitab mengatakan, kita mengasihi bukan dengan lidah, bukan juga dengan perkataan, tapi mengasihi harus lewat perbuatan. Nah, ini caranya. Mengasihi lewat perbuatan. Perbuatan apa? Paling simpel. Nomor 1, langkah pertama yang kita bisa lakukan kalau mau mengasihi adalah dengan senyum. Coba sekarang ini semua yang ikut Zoom hari ini sama-sama senyum ya, yang lebar. 1, 2, 3. Say cheese. Senyum. Oke, ini langkah pertama. Nah, lihat, ganteng-ganteng semua kan, cantik-cantik semua kan kalau senyum. Ini langkah pertama kamu belajar mengasihi. Tidak perlu yang muluk-muluk dulu. Kita langkah awal belajar untuk senyum. Semua orang suka kalau kamu senyumin. Sebaliknya, orang tidak suka kalau kamu cemberut, mencucu, apalagi melotot ke orang yang lain. Kita mau belajar tersenyum. Ini langkah yang pertama. Kalau kita sudah belajar bisa suka tersenyum kepada semua orang, kita memancarkan kasih Kristus. Senyumnya senyum dengan tulus ya, dengan sungguh-sungguh. Itu yang harus kita lakukan. Bisa? Gampang kan? Nah, dari situ kita bisa mulai melangkah ke langkah-langkah yang selanjutnya. Kita bisa belajar untuk mengasihi orang lain lewat perbuatan, menolong mereka, membantu mereka saat ada yang kesusahan, mengalami masalah. Kita mau tolong, bukan hanya lewat perkataan, tapi lewat perbuatan. Dan nanti garis finishnya, goalnya adalah kita bisa mengasihi seperti Kristus. Apa itu mengasihi seperti Kristus? Yaitu mengasihi orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Wah, nggak gampang nih, nggak gampang ya. Susah loh mengasihi orang yang jahat sama kita, tapi itu goal kita. Kalau kita cuma mengasihi senyum ke orang-orang yang baik sama kita, semua orang melakukan itu. Tapi sebagai anak Tuhan, kita mau lebih lagi. Kita mau melangkah lebih lagi. Kita mau belajar mengasihi, bahkan tersenyum ke orang-orang yang berbuat jahat sama kita. Ingat Tuhan Yesus di atas kayu salib? Tuhan Yesus nggak benci kepada orang-orang yang menyalibkan dia, tapi sebaliknya Tuhan Yesus bilang apa? Ampuni mereka dengan penuh kasih. Itu caranya kita untuk mengasihi. Gampang ya. Langkah pertama,
tersenyum, belajar tersenyum, tidak boleh cemberut. Yang kedua, siapa sih yang harus kita kasihi? Apakah orang yang jauh di tempat lain? Apakah seluruh dunia? Susah, kita cari yang gampang dulu. Orang yang paling dekat sama kita, yaitu saudara-saudaramu, keluargamu, orang tuamu, teman-temanmu di sekolah. Itu yang paling dekat dengan kamu. Mulai dari mereka, kasihi mereka. Jangan benci sama saudara. Ingat, Alkitab mengatakan, barang siapa yang membenci saudaranya, dia adalah pembunuh saudaranya. Kita nggak mau kan jadi pembunuh. Kita di sini adalah anak-anak Tuhan, kita bukan pembunuh. Kita nggak mau membunuh saudara kita. Kita mau mengasihi, tidak boleh benci. Benci sama dengan membunuh. Ingat baik-baik, kita tidak mau benci. Kasihi saudara kalian, kasihi orang tua kalian, teman-temanmu di sekolah, kasihi mereka. Jangan punya musuh. Bagi anak Tuhan, kita tidak cari musuh, kita cari teman. Kita mau saling mengasihi, ya. Jangan seperti Kain dan Habel. Ingat, si Kain membunuh Habel. Kenapa? Karena perbuatan Kain selalu jahat, perbuatan Habel selalu benar. Kain benci, tidak punya kasih. Akhirnya Kain memutuskan untuk membunuh Habel. Kita nggak mau seperti itu. Kita memang nggak membunuh saudara kita, tapi kalau benci, itu sudah membunuh. Oke? Sudah 2 poin itu aja, nggak banyak-banyak. Bagaimana cara kita mengasihi? Lewat perbuatan, bukan hanya lewat perkataan, bukan hanya lewat lidah kita. Kita nggak bisa bilang ke orang, wah pizza itu enak, bakso ini enak. Kalau cuman kamu bilangin, orang tersebut harus nyoba sendiri supaya tahu, wah memang ini enak, memang ini lezat. Demikian juga kasih. Kita nggak bisa bilang aku mengasihimu hanya lewat perkataan, tapi kita mau mengasihi dengan perbuatan kita. Siapa yang kita kasihi dimulai dari yang dekat dari kita. Jangan mengasihi yang jauh tapi benci sama yang dekat, itu bohong. Jangan bilang, oh aku mengasihi orang-orang yang jauh-jauh di sana, tapi sama saudaranya berantem terus. Itu bohong. Kita mau mengasihi orang yang dekat dengan kita. Dunia ini makin lama sudah makin kehilangan kasih. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, pesan sebelum Natal tahun ini, kita mau belajar memperhatikan, mengasihi sesuai dengan ayat emas yang kita miliki. Tema kita hari ini ada ayat emas kita di Ibrani 10:24, yaitu, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kita mau sama-sama bertumbuh, kita mau sama-sama mendorong, sama-sama mengasihi. Dunia kehilangan kasih, tugas kita memberikan kasih. Jangan sampai kita ikut-ikutan seperti orang dunia yang tidak memiliki kasih. Benci, kekerasan, berontak, kemarahan, dendam, itu bukan bagian kita. Kita mau belajar mengasihi, memperhatikan lewat perbuatan kita. Amin. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah selesai dengar firman Tuhan. Sebentar lagi kita mau menyembah Tuhan, kita mau berdoa. Dan juga buat semua yang mau minta bantuan doa, bisa langsung di chat ya. Nanti akan ada guru-guru yang mendoakan kalian semua. Kita mau nyanyikan satu lagu, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama katakan, berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi, berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Katakan, melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi-Mu, melayani, melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi,
dan mengasihi-Mu. Melayani dan mengasihi-Mu. Melayani dan mengasihi-Mu. Haleluya, sembah Tuhan. Haleluya. Kami mau Tuhan mengasihi saudara kami, teman kami, orang di sekitar kami.